Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Allah dalam rahmat-Nya memanggil kita untuk bersekutu dan dalam kasih karunia-Nya Ia memampukan kita untuk memuji dan memuliakan Dia. Karena ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Wahyu 4 ayat yang ke-11. Mari kita nyatakan hormat dan pujian kita kepada Allah. Ku kagum hormat akan Engkau. Datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kamu semua. Saudara, melalui Yesus Kristus Allah menyatakan rahmat-Nya yang besar yang membuktikan bahwa dalam sepanjang hidup kita Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara,
kita yang telah menerima belas kasihan dan rahmat Allah yang besar itu, tidak jarang kita hidup melenceng dari apa yang Tuhan kehendaki. Allah menyatakan dalam firman-Nya Dia tidak lagi mengingat kesalahan kita dan mengampuni segala pelanggaran kita. Tetapi dalam hidup kita, seringkali kita berlaku tidak setia dan jauh dari Allah. Karena itu, mari dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, kita nyanyikan nyanyian Seputih Bulu Domba. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kasumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Mari kita nyatakan Kau Allah yang tiada mengingat lagi. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kasumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Mari kita naikkan doa pengakuan dosa kita secara pribadi. Tuhan, inilah kami dan dengar pengakuan kami. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Dosa itu terasa begitu menekan hidup kami, dan dosa itu juga yang membawa kami pada kekhawatiran demi kekhawatiran, sehingga kami pun berjalan dengan cara yang salah. Kami memohon dalam kerahiman-Mu, ampunilah segala pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon ampun. Amin. Allah Tritunggal yang penuh rahmat menyatakan anugerahnya bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapannya. Dalam Ibrani 8 ayat 12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Mari jemaat sekalian berdiri. Bagi setiap kita yang telah menerima anugerah Allah, kita berdiri dan komitmen untuk hidup seturut dengan firman-Nya yang berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya.
Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara, dalam menjalani hidup kita sebagai umat Allah yang telah menikmati kebaikan dan rahmat-Nya, kita memerlukan firman Tuhan. Hati kita perlu dipenuhi dengan firman agar kita terus dimampukan untuk berjalan dalam kasih karunia-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Lim Supianto. Kita nyanyikan Penuhiku dengan firman-Mu. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah sulu dan pelita bagi kaki kami. Di dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan, secara khusus dalam masa studi kami di STT Aletheia ini. Tuhan berkati kami ya Tuhan. Secara khusus kami juga punya waktu pagi ketika kami boleh menghampiri Engkau. Biarlah firman Tuhan sekali lagi menuntun kami. Terima kasih sehingga masa proses belajar ini menjadi masa yang indah yang boleh kami jalani di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, juga adik-adikku gitu ya. Terima kasih Pak Roni untuk kesempatan yang diberikan gitu ya. Saya mengajak kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Terima kasih juga Pak Agung ya, selamat pagi. Ini semua ini senior saya ini. Kita lihat satu bagian firman Tuhan dari surat Korintus pasal yang Dua Korintus 12 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian, saya baca dalam TB yang kedua gitu ya, jadi agak beda sedikit, nggak usah heran. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku telah terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi
aku. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan gitu ya, saya tunjukkan gambar ini gitu ya. Terus saya percaya ini cerita yang tidak asing bagi teman-teman lah gitu ya. Ini adalah satu anak Tuhan yang bernama Joni Eareckson Tada gitu ya. Singkat cerita, sebagian kita pasti sudah tahu lah ya. Ketika dia berusia 17 tahun, dalam satu kesempatan dia berenang. Nah, nggak tahu kenapa dia terjun dari atas gitu ya. Dia pikir ini cukup dalam gitu ya. Ternyata tidak gitu loh. Sehingga menyebabkan benturan dan mengalami kerusakan. Dan mulai waktu itu dia dikatakan lumpuh gitu ya, dari leher sampai ke bawah. Kondisi itu adalah satu kondisi yang menyedihkan. Kerapuan hidup dia mulai alami pada waktu itu. Kelemahan dia mulai alami. Sehingga dikatakan dalam masa proses dia dirawat gitu ya. Setelah peristiwa berbenturan karena renang itu ya. Dia berpikir untuk bunuh diri. Itu pun dia tidak sanggup gitu. Lalu dia minta temannya yang setia yang mendampingi dia gitu ya. Tolong saya untuk bunuh diri gitu. Ya tentunya teman tidak lakukan gitu loh. Nggak mungkin loh ya. Tapi hari-hari ke depan itu menjadi satu hari yang penuh dengan air mata. Penuh dengan kesulitan, penuh dengan kerapuhan, penuh dengan kelemahan yang dia alami pada waktu itu. Namun di dalam anugerah Tuhan, ketika dia dalam kerapuhan yang ada komunitas, ada teman, ada keluarga yang terus mendampingi dia, menolong dia. Melewati masa-masa yang sulit itu, dalam kelemahan dan kerapuhan, maka dikatakan Joni Eareckson ini, dia mengalami kasih karunia Allah yang begitu luar biasa di dalam hidupnya pada waktu itu. Nah, ada banyak kalimat-kalimat yang dia ucapkan ketika dia mengalami akan kasih karunia dan anugerah Allah, rahmat yang datang daripada Tuhan. Salah satunya adalah begini, dia mengatakan terkadang Tuhan mengizinkan apa yang dibencinya adalah untuk mencapai apa yang dicintainya. Kelemahan yang kita alami, kerapuhan, itu tentu bukan rancangan Tuhan, sungguhan. Karena Tuhan merancang adalah sesuatunya sangat amat baik. Tuhan ingin engkau dan saya menikmati satu kehidupan yang indah di dalam Kristus. Namun di dalam proses perjalanan untuk mencapai itu, ada kalanya Tuhan mengizinkan. Ada banyak kesulitan-kesulitan engkau dan saya alami. Supaya apa? Kita bisa mencapai di kemudian hari apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupmu. Nah, Joni Eareckson ini adalah salah satu contoh anak Tuhan. Di tengah-tengah kerapuhan dan kelemahan yang dia alami, dia boleh melihat rahmat, kasih karunia Tuhan, anugerah Allah yang begitu ajaib di dalam kehidupannya. Sebagian mungkin pernah tahu saya lah ya. Saya mengawali di studi di STT Aletheia ini nggak gampang sungguhan. Pak Agung mungkin tahu lah ya. Saya pernah menjalani masa karantina 1 tahun. Nanti ceritanya gimana tanya Pak Agung. Itu masa yang begitu sulit sungguhan. Semua tidak alami, saya alami. Masa itu bukan masa yang mudah. Bahkan saya sempat disuruh untuk meninggalkan STT ini. Sungguhan, disuruh pulang. Kalau diceritakan itu banyak lah. Pengen tahu persis nanti tanya Pak Agung karena ini bukan waktu sharing gitu ya. Atau tanya Pak Minggus kalau karena agak dekat ya. Pak Minggus nggak tahu nggak ya? Ya, mungkin Pak Roni sudah nggak tahu karena masuk masa itu sudah lewat. Ya. Tapi waktu saya masuk Pak Agung sudah keluar juga. Tapi ya tahu lah ya mungkin ya. Tahu ceritanya Pak Agung ya. Kalau nggak tahu tanya Pak Petrus. Karena waktu itu beliau rektornya. Itu masa yang tidak mudah. Tapi justru di dalam kerapuhan, dalam kelemahan, anugerah Allah, kasih karunia Tuhan itu begitu luar biasa. Nah, saya kan dikasih satu tema Lent gitu ya, a season of mercy gitu ya. Ini memang persiapan lah untuk masa prapaskah yang akan datang gitu ya. Nah, teman-temanku yang dikasih oleh Tuhan, saat kita mempersiapkan diri gitu ya, memasuki akan masa Lent, masa prapaskah itu, biarlah kita juga melihat bahwa ketika kita diizinkan Tuhan memasuki masa seperti itu adalah satu masa yang penuh dengan rahmat, kasih karunia yang datang daripada Tuhan.
Karena belas kasihan atau rahmat atau mercy daripada Tuhan, kita harus melihat itu sebagai satu jantung gitu. Jantung, detak jantung pertumbuhan kehidupan kerohanian kita. Nanti kita akan lihat bagaimana Paulus mengalami itu gitu. Ketika kita memasuki masa itu, kita selalu ingat bukan akan penderitaan dan perjalanan hidup Kristus di saat-saat terakhir dalam perjalanan yang kita katakan Via Dolorosa itu. Itu masa yang penuh dengan kerapuhan, penuh dengan kelemahan yang dialami. Tapi masa itu dijalani. Dan masa itu juga menjadi masa yang penuh dengan anugerah dan kasih karunia yang datang daripada Tuhan. Maka dikatakan gitu ya, ketika engkau dan saya memasuki masa prapaskah itu, masa itu seharusnya kita mengingat akan rahmat Tuhan, akan kasih karunia Allah, akan anugerah Allah. Sebagai apa? Belas kasihan yang Tuhan nyatakan. Disitulah detak jantung pertumbuhan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Semakin engkau mengalami mercy, semakin engkau mengalami akan kasih karunia Tuhan, pertumbuhan hidupmu secara rohani, engkau akan lebih menghayati, lebih mendalam. Ini Bapak kita ini, ya. Dia mengucapkan satu kalimat seperti ini. Rahmat atau belas kasihan adalah kekuatan yang membangun kita kembali menuju satu kehidupan yang baru dan menanamkan dalam diri kita keberanian untuk menatap masa depan dengan penuh harapan. Ketika engkau dan saya mengalami kerapuhan, ada kalanya kita bukan saja tidak berani menatap masa depan kita untuk berdiri pada saat itu saja. Engkau mungkin dan saya akan sulit, betul nggak? Kita tidak sanggup. Karena di dalam masa kerapuhan, kelemahan kita, jangankan melihat ke depan gitu, yang masih jauh, untuk jalani hari lepas hari aja, kita sudah tidak sanggup. Seperti yang dialami oleh Joni Eareckson Tada itu. Untuk bertahan saja tidak sanggup. Tetapi Bapak kita ini, yang ngomong begini, justru di tengah-tengah kerapuhan kita, ketika kita mengalami akan rahmat dan belas kasihan Tuhan, nah disitulah ada satu kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Sehingga kita bukan saja bertahan, tapi engkau dan saya melihat, menatap satu masa depan yang luar biasa, yang penuh dengan pengharapan. Kalau saya lihat hari ini, saya loh ya, dibanding waktu saya masih di Aletheia, waduh saya mengalami rahmat Tuhan itu begitu luar biasa dan begitu ajaib di dalam perjalanan hidup saya ini. Nah, kita kembali kepada bagian firman Tuhan yang kita baca gitu ya. Nah, itu kan satu pengalaman penggalan perjalanan Paulus kalau engkau dan saya baca dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Dia berdoa tidak berdoa dan terus berdoa. Tapi Tuhan katakan kasih karuniaku cukup bagimu. Nah, dari tema ini kita akan lihat ya. Yang pertama adalah bicara soal rahmat Allah di tengah-tengah kerapuhan. Di dalam perjalanan hidup kita harus kita akui gitu. Ada sisi-sisi yang gelap yang membuat engkau dan saya sebenarnya sangat rapuh dan sangat lemah. Setiap pribadi siapapun dia pasti ada sisi itu. Pada waktu kita menyadari dalam sisi itu, dalam kegelapan, dalam kerapuhan kelemahan kita yang mungkin tidak banyak orang tahu. You kan nggak tahu, saya juga kan. Dalam diri saya juga banyak kerapuhan. Orang hanya kadang-kadang lihat dari luar, oh ini, wah ini Supianto ini enak sekarang bla 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 bla. Pokoknya lah gitu ya. Tapi mereka juga tidak tahu ada kelemahan dan kerapuhan saya, bukan enggak? Nah, di dalam kerapuhan kita itu, Allah itu seringkali menampilkan keajaibannya gitu. Dia bukan saja memahami kelemahan kita, yang orang lain mungkin tidak bisa pahami, yang orang lain mungkin tidak bisa terima gitu. Tapi Allah bisa memahami, Allah bisa menerima kita. Tapi dia juga memeluk kita dengan kasih-Nya yang abadi. Itu Tuhan kita. Nah, Paulus pada waktu itu, dia menyadari dan terus bergumul, dia katakan, supaya duri yang ada di dalam dirinya itu dicabut, diangkat. Itu adalah kerinduan manusia. Setiap kali kita mengalami kerapuhan, kelemahan, kita selalu ingin keluar.
Supaya kita bisa berdiri dengan baik, betul nggak? Berdiri dengan tegap, dengan kokoh, dengan kuat. Itu pikiran kita. Tapi justru di tengah-tengah ketidakberdayaan itu, kalau engkau dan saya lihat, Paulus di situ Allah ngomong kasih karuniaku cukup bagi kamu. Dia mengalami kerapuhan, tapi justru di situ tangan Tuhan yang kuat itu memeluk dia, sehingga dia bertahan. Tangan kasih yang datang daripada Allah. Nah, setiap kerapuhan manusia itu seperti dikatakan seperti kanvas bagi anugerah Allah. Allah yang melukisnya itu. Supaya engkau orang lain bisa melihat. Di tengah-tengah kerapuhan itu seperti satu kanvas yang luar biasa bagi anugerah Tuhan. Tuhan melukis di situ. Paulus adalah pribadi yang mengalami itu. Nah, kalau engkau perhatikan ya, tahap-tahap Paulus mengenal siapa dirinya. Ini ada beberapa ayat yang saya tampilkan gitu ya. Sekarang yang ngajar perjanjian baru selain Pak Kor siapa ya? Bu Isda ya? Oh ya. Nah, nanti Anda tanya, kenapa saya susun begini? Ini bukan sekedar saya ngutip gitu loh. Surat 1 Korintus itu ditulis lebih awal dari surat Efesus. Surat Efesus ditulis lebih awal dari surat 2 Timotius ini, 1 Timotius. Timotius itu adalah boleh dikatakan terakhir kan gitu. Itu sekitar tahun 50-an, itu sekitar tahun 50-an lebih, agak belakang, hampir 60-an. Tapi yang bawah ini 60-an. Anda lihat, di tengah-tengah kerapuhan progres yang dialami oleh Paulus. Pertama dia ngomong begini, karena aku adalah paling hina dari semua rasul. Dia membandingkan dirinya dengan orang-orang hebat. Dia membandingkan dirinya dengan Petrus, dengan Paulus, dengan Yohanes. Dia mengatakan ketika aku membandingkan, aku ini paling rapuh, paling hina di antara mereka. Tetapi setelah dia berjalan mengikut Tuhan, dari tahun lepas tahun dalam prosesnya kepada Allah, harusnya kan kalau secara dunia, kita akan lebih hebat, betul nggak? Tapi justru Paulus ngomong yang sebaliknya. Dia ngomong gini, aku paling hina di antara semua orang kudus. Artinya semua umat tebusan, pertama dia membandingkan dirinya dengan rasul. Tapi sekarang dia membandingkan dirinya dengan orang-orang kudus. Umat pilihan Tuhan, jemaat Tuhan yang ada. Lalu yang ngomong, aku yang paling hina. Tapi yang terakhir, dia ngomong begini, di antara semua orang berdosa, aku paling berdosa. Kalau di dalam konsep dunia bicara soal kerapuhan, ini pasti terbalik. Kalau dibanding semua orang aku paling elek, tapi dia banding dengan Anda aku elek. Tapi dibanding dengan dosa aku paling elek. Harusnya begitu. Cara berpikir manusia itu. Artinya dalam diri kita itu ada satu progres secara manusia yang bisa engkau capai, yang bisa engkau raih. Tapi kalau engkau lihat Paulus, bukan. Kenapa dia bisa berdemikian? Karena dia menyadari rahmat dan belas kasihan. Anugerah Allah itu begitu luar biasa. Sehingga awal-awal dia mencoba membandingkan dia dengan orang-orang hebat. Setelah itu dia bandingkan dengan orang kudus. Tapi terakhir dalam perjalanan hidupnya, ini surat-surat terakhir. Di antara semua orang, aku ini paling elek. Ini disebut dengan rahmat. Di tengah-tengah kerapuhan, di tengah-tengah kelemahan, kasih karunia anugerah Allah itu begitu ajaib. Dan Paulus alami. Di dalam perjalanannya, di dalam pengenalannya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya berharap selama masa pendidikan, engkau dan saya bisa mengalami progres seperti ini. Nah, dalam kelemahan lah, dalam kerapuhan yang menjadi saksi akan kasih karunia Allah yang merestorasi, menyembuhkan dan mengubahkan. Itu Paulus alami. Secara pribadi dalam perjalanannya waktu ke Damsik. Di tangan Kristus itulah manusia yang bernama Saulus itu. Dia mengalami apa yang disebut dengan restorasi, penyembuhan, dan hidup yang diubahkan. Itu karena apa? Karena kasih karunia, karena rahmat, karena mercy yang datang daripada Tuhan.
Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ketika bicara soal season of mercy gitu ya. Ini adalah bicara soal pemulihan melalui kasih karunia. Nah, saya tunjukkan satu gambar gitu ya. Sebagian mungkin pernah tahu lah gitu ya. Ini disebut dengan seni kintsugi. Ini adalah seni tradisional di Jepang. Di Indonesia ketika ada keramik atau tembikar pecah, gampang buang, betul nggak? Tuku sing anyar, beli yang baru. Tapi di sana nggak seperti itu. Ini kisahnya itu dimulai dari abad ke-15. Pada masa itu, kaisarnya itu sangat senang minum teh dengan gelas keramik itu. Dia banyak mendapat souvenir dari Cungkok waktu itu. Dalam perjalanan lawatan antar negara gitu ya. Nah, satu hari dia minum itu ya. Cangkir kesayangannya dia itu pecah dikatakan itu. Nah, wadah eman-eman. Mau dibuat, ini kok punya nilai historis yang tinggi. Gitu. Lalu dia cari orang-orang pintar yang buat tembikar ini atau keramik ini. Karena yang minta ini orang hebat, mereka coba perbaiki. Ini thinner itu tapi dilapis dengan serbuk emas gitu. Jadi kintsugi ini adalah memperbaiki keramik. Tapi bukan sekedar pakai uhu atau apa ini. Bukan kastol, bukan loh ya. Tapi ini adalah diperbaiki, disambung ulang dengan emas. Jadi pada waktu dia sudah selesai dikasihkan kembali kepada kaisar, dia kaget. Kok jadi begitu bagus gitu. Jadi nilainya itu sebelum pecah dan sesudah pecah diperbaiki. Ini jauh lebih mahal loh ya. Jangan lihat begini sudah retak-retak ini lebih murah. Ternyata ini lebih mahal. Teman-temanku yang dikasih oleh Tuhan. Kehidupan kita itu seringkali seperti ini loh. Seperti keramik yang pecah itu. Yang kalau boleh itu dibuang saja. Enggak ada nilainya. Tetapi di tangan sang penjunan, yaitu Yesus Kristus. Hidupmu dibenahi, direstorasi, dipulihkan. Dan hidupmu sekarang dan hidup saya, itu jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi nilainya. Sebelum engkau dipulihkan di dalam Kristus. Itu seni kintsugi. Kelihatannya sudah retak, enggak ada. Masa depan pun sudah enggak ada. Orang tinggal buang aja kok. Tapi di tangan Kristus, tangan sang penjunan ajaib itu, yang agung itu, hidupmu menjadi berarti dan bernilai. Karena itu firman Tuhan mengatakan hidupmu berharga di mata Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan. Karena engkau dan saya ada di tangan sang penjunan yang memoles hidup kita kembali, yang membentuk hidup kita kembali. Ada lukisan tinta emas di sana, sehingga hidupmu dan hidup saya berharga di mata Tuhan. Nah, karena itu Paulus ngomong begini, sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku. Supaya apa? Kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi setelah dia bergumul dan terus bergumul, Tuhan katakan ya tetap begini. Apa dia marah? Enggak. Justru dalam kondisi seperti itu dia katakan. Tapi di tangan Tuhan, dia mengalami kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dan begitu ajaib di dalam hidupnya. Sehingga kalau engkau baca, engkau belajar perjanjian baru, enggak ada rasul yang lebih hebat kalau saya boleh mengatakan. Di dalam seluruh etos pelayanannya, semangat dedikasinya, cinta kasihnya kepada Kristus. Sehingga dalam perjalanan ke Damsyik ada satu kalimat yang selalu saya ingat. Dia ngomong begini kepada penguasa pada waktu itu. Sejak, kalau nggak salah Felix, sejak saat itu aku tidak pernah tidak boleh tidak taat. Itu omongan Paulus. Sejak pengalaman dia berjumpa dengan Kristus orang Nazaret itu, dia mengatakan, aku tidak boleh tidak taat. Artinya dia menyerahkan secara total akan hidupnya. Karena dia sudah tahu apa itu rahmat. Apa itu kasih karunia yang datang daripada Tuhan. Apa itu anugerah.
yang memberikan kesempatan kepada dia. Orang yang paling hina di antara semua orang-orang berdosa itu. Nah, teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, kerapuhan kita gitu ya, saya berharap Anda tidak alami. Itu akan menjadi panggung gitu loh, untuk menunjukkan kasih karunia Allah yang luar biasa. Berapa waktu lalu saya ngobrol sama satu rekan saya namanya Onlison gitu ya, dia ada di Amerika. Kita kadang-kadang ngobrol lah. Dia ngomong begini, Pi, kalau aku ingat kamu itu kita awal-awal di Aletheia itu, lalu lihat sekarang, wah aku ikut memuji Tuhan, aku ikut senang. Karena dia teman baik, teman nakal juga. Jadi Anda jangan pikir saya ini orangnya api-api, enggak. Nah, tanya dosen-dosen yang lama, yang suka bikin ulah ya. Saya Onlison ada satu lagi, saya tidak usah sebut namanya karena dia sudah enggak ada. Wah itu kita nakal pol. Tapi justru di tangan Tuhan, dalam kerapuhan, kita bisa melihat kasih karunia Tuhan yang ajaib. Dalam kerapuhan dan kelemahan kita, Allah menunjukkan kebesarannya. Melalui anugerah dan kasih karunia-Nya. Anugerah yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan kebijaksanaan untuk mengatasi setiap kesulitan yang Tuhan izinkan engkau dan saya alami. Oleh itu teman-temanku, adik-adikku ya, masa studi, saya nggak tahu kesulitan apa yang engkau alami gitu ya, hari ini ya. Kelemahan apapun yang engkau alami. Apapun itu, jangan menyerah. Percayakanlah hidup kita di dalam tangan kasih karunia Allah. Kristus sang pejunan kita. Dia akan memoles, membentuk hidup kita. Paulus adalah salah satu contohnya. Dia mempercayakan seluruh hidupnya itu ke dalam tangan kasih Tuhan. Sehingga dia bisa dipakai menjadi hamba Tuhan yang begitu luar biasa di tangan daripada Allah. Dan saya percaya Kristus akan melakukan hal yang sama. Ketika engkau mempercayakan hidupmu ke dalam tangan kasih karunia Tuhan, Tuhan akan pakai dan menjadi berkat. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih di dalam anugerah dan belas kasihan-Mu. Engkau terus menolong kami dan memimpin kami. Sehingga kami boleh menjalani masa-masa studi kami dengan baik. Sampai satu genap waktunya, kami boleh menyelesaikan dan Tuhan boleh menempatkan kami di ladang yang Allah percayakan. Dalam kasih karunia kami boleh mengembangkan pelayanan yang Allah percayakan. Dan dari situ biarlah nama Tuhan juga dimuliakan. Biarlah belas kasihan kasih karunia Allah itu terus menaungi hidup kami. Menuntun kami dari waktu ke waktu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Berkati Sivitas Akademis STT Aletheia. Dengan siswa yang ada, Tuhan pimpin. Biarlah masa depan ini menjadi ada. Karena tangan Tuhan yang terus berkarya. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, saya serahkan kembali ke WL. Terima kasih kepada Pendeta Lim yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad yang telah merasakan dan menikmati rahmat Allah. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Anugerah dan rahmat Allah yang besar nyata dalam kehidupan dan kerapuhan kita.
Karena itu, mari kita persembahkan seluruh hidup kita bagi Allah, Allah yang memeluk kita dalam anugerah yang kekal. Besar anugerah-Mu. Mari kita doakan persembahan kita dan juga kita membawa pokok doa syafaat kita dan doa akan dipimpin oleh singers. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan kembali berikan kepada kami untuk datang bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami datang membawa persembahan kami, kiranya Tuhan berkati, agar persembahan ini dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk pesta demokrasi yang akan dilakukan tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Kiranya Tuhan menyertai agar semua boleh terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mohon Tuhan berikan kami hikmat kepada setiap kami sebagai masyarakat Indonesia agar boleh memilih pemimpin dengan penuh kasih sayang dan boleh memilih dengan tulus hati Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang pimpin setiap kami, agar siapapun yang terpilih nanti boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Allah kami yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk media dan para jurnalis yang ada di Indonesia. Biar Tuhan berkati di dalam pekerjaan mereka, biarlah juga mereka boleh diberikan semangat di dalam menulis, sehingga banyak ilmu-ilmu yang boleh tersalurkan, sehingga kami para studi boleh belajar dengan baik, sehingga mereka boleh membawa berkat bagi kami semua. Berkati dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, biarlah Engkau yang tolong. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pendaftaran mahasiswa baru gelombang yang ketiga di tanggal 23 sampai 24 Februari. Mampukan setiap anak-anak-Mu yang rindu untuk menjadi hamba-Mu, dan biarlah Tuhan mereka boleh dibentuk di SDT Aletheia, dan biarlah Tuhan nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat silakan berdiri, kita naikkan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, doksologi dan berkat Tuhan oleh Pendeta Lim. Ketiganya yang esa
arahkanlah hatimu kepada Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Kiranya oleh Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam iman, pengharapan, dan kasih, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.